Ntar lagi mungkin PAN ikutan, Golkar ayo gitu loh, nggak apa-apa. Toh bekerja sama tuh indah ya, baik daripada kemudian lucu-lucuan. Koalisi satu cawapresnya dua gitu, kan lucu-lucuan. Erlangga sudah diusung oleh Golkar, tapi belum menjadi deklarasi dari koalisi. P3 sudah deklarasi dukung Ganjar, kan lucu. Koalisinya satu, capresnya dua. Nah ini kan jadi lucu-lucuan gitu. Maksudnya apa? Nah kita hentikanlah lucu-lucuan kayak gini. Gabung kita aja Ganjar, pasti menang. Kalau kita lihat ini Anies Baswedan itu game changers. Dia pengubah permainan. Dengan adanya tiket capres untuk Anies, maka skenario yang disampaikan oleh Bang Hanta tadi, all the president man itu menjadi sebuah perubahan, ada dinamika di situ, sehingga muncullah kemudian deklarasi Ganjar, kemudian sekarang ada isu koalisi besar dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah trigger dan memicu untuk munculnya berbagai macam poros, dan ini bagus sebenarnya buat demokrasi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Ditambah lagi sekarang Prabowo. Jadi potensi yang muncul ketiga, saya harus mengatakan tidak terlalu sulit untuk memprediksinya adalah Prabowo Subianto. Kecuali Pak Jokowi, Ibu Mega dan Prabowo bersatu sebagai kingmaker, mereka bersatu dalam satu koalisi besar. Tapi kalau itu tidak tercapai, ya kemungkinan kita akan mendapatkan 3 calon presiden yang sama kuatnya, relatif kompetitif hari ini. So far memang ada 2 opsi ya. Apakah ini jadi 3 poros, 3 calon presiden, atau ada yang terbaru ini juga, Bang Adian, saya ingin tanya pendapat Anda. Ada juga yang ingin menduetkan, dan termasuk Pak Jokowi katanya ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Mungkinkah itu terjadi, Bang Adian? Mungkin, tapi kecil lah kemungkinannya. Kenapa? Ya, Prabowo-nya kagak mau jadi cawapres. Harus Prabowo ya yang jadi cawapresnya ya? Ya terus siapa pemenang pemilunya? Suara pemenang pemilunya kita, suara terbanyak kita. Ya, kalau dan sudah perintah Ketua Umum bahwa calon presiden harus kader. Yang itu sudah ditepati. Ya kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa. Sudah ada pembicaraan dengan Gerindra? Kalau Prabowo jadi cawapresnya Ganjar bagaimana? Ya sampai hari ini secara pasti pembicaraan kayak apa nggak ngerti juga ya. Tapi kelihatannya sih dia kagak mau juga. Dan nggak masalah juga buat kita gitu loh. Apa kita yakin ada 285 juta ke negara, pasti adalah yang lebih baik dari Prabowo. Ngapain juga sih kita pusing-pusingin harus dia nggak juga. Tidak harus Prabowo. Bagaimana dengan P3 yang sudah menyatakan dukungan kepada PDIP? Sudah siap berkoalisi dengan P3? Sudah siap berkoalisi dengan P3? Pada akhirnya semua kan ke Ganjar. Kita berterima kasih buat P3. Sebentar lagi mungkin PAN ikutan, Golkar ayo gitu loh. Nggak apa-apa. Toh bekerja sama tuh indah ya, baik daripada kemudian lucu-lucuan. Koalisi satu cawapresnya dua gitu, kan lucu-lucuan. Erlangga sudah diusung oleh Golkar, tapi belum menjadi deklarasi dari koalisi. P3 sudah deklarasi dukung Ganjar, kan lucu. Koalisinya satu, capresnya dua. Nah ini kan jadi lucu-lucuan gitu. Maksudnya apa? Nah kita hentikanlah lucu-lucuan kayak gini. Gabung kita aja Ganjar, pasti menang. Kalau kita lihat ini Anies Baswedan itu game changers. Dia pengubah permainan. Dengan adanya tiket capres untuk Anies, maka skenario yang disampaikan oleh Bang Hanta tadi, all the president man itu menjadi sebuah perubahan, ada dinamika di situ, sehingga muncullah kemudian deklarasi Ganjar, kemudian sekarang ada isu koalisi besar dan sebagainya. Jadi ini merupakan sebuah trigger dan memicu untuk munculnya berbagai macam poros, dan ini bagus sebenarnya buat demokrasi. Ya, semakin banyak poros, semakin baik. Dan apa yang kemudian dilakukan oleh Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP ini adalah ikhtiar untuk menjaga demokrasi agar lebih kompetitif dan lebih sehat. Kita ini menganut sistem yang disebut dengan presidensialisme multi partai, beda dengan presidensialisme seperti Amerika yang cuma 2 partai.
Kita presidensialisme multi partai, artinya ya kita ingin menguatkan, mengokohkan koalisi itu dengan berbagai macam pilihan. Kalau sekarang ada poros Anies Baswedan dengan koalisi perubahan. Pak Jokowi katanya ingin menduetkan Ganjar dengan Prabowo Subianto. Mungkinkah itu terjadi? Kata Adian, kemungkinan tapi kecil. Lah Prabowo juga nggak mau jadi cawapres. Harus Prabowo yang jadi capresnya. Kemudian sudah muncul lagi dengan Mas Ganjar dengan PDIP dan P3. Dan kemungkinan ada poros-poros berikutnya. Bisa 3 poros, bisa 4 poros. Rakyat Indonesia akan diuntungkan. Alternatif kepemimpinan nasional itu semakin. Tapi anggota koalisi perubahan itu bakal nambah, Kak. Kalau dilihat kan ini sepertinya ada rencana untuk membentuk koalisi yang besar. Kalau makin besar koalisinya, lawan buat koalisi perubahan kan bisa jadi makin berat. Prinsipnya kan kita sudah membuat apa yang disebut dengan piagam koalisi. Jadi ketua umum 3 partai yaitu Presiden PKS, Partai Nasdem, Pak Surya Paloh, kemudian Demokrat sudah menandatangani piagam koalisi. Di situ salah satu butirnya adalah menugaskan kepada capres yang kita dukung untuk membangun komunikasi kepada beragam kekuatan partai politik. Itu kita bersifat politik inklusif, tidak eksklusif, artinya tidak hanya tertutup dengan hanya 3 partai ini, tapi kita tetap mempunyai prinsip kita membangun politik yang inklusif. Kita terbuka dengan siapapun untuk bergabung dengan koalisi kita. Bakal ada yang merapat selain 3 ini? Ya kita lihatlah nanti ya, bagaimana komunikasi itu akan terus kita jalin, dan kita optimis ya, koalisi perubahan akan membawa platform yang berbeda, yang bisa memberikan harapan baru untuk karena kalau kita Indonesia. Lihat kan ini partai-partai lain ini menggeliat ya, saling mencari kawan gitu. Bagaimana dengan koalisi perubahan? Apakah tidak resah untuk menambah kawan baru juga? Ini sedang kita upayakan bagaimana komunikasi itu terus kita jalin bersama. Kan ini masih sangat dinamis, ya. Koalisi besar, apakah benar terjadi koalisi besar? Dan apa yang terjadi saat ini kemungkinan masih terus terbuka. Ya terus siapa yang pemenang pemilunya? Suara kita terbanyak. Kita ya kalau dan sudah diperintah Ketua Umum bahwa selalu Presiden harus kader, ya itu sudah ditepati. Ya kalau dia tidak mau juga tidak apa-apa, ujar Adian Napitupulu. Saya ingin kembali ke Mas Romi. Mas Romi, P3 terkesan ya, ada kesan cepat sekali dalam menentukan capresnya. Apakah ini adalah strategi untuk bisa mendorong kader P3 menjadi cawapresnya Ganjar? Karena saat beredar Sandi yang akan didorong P3 sebagai cawapres dari Ganjar. Benarkah demikian? Iya, kalau rekan-rekan semua pemirsa melakukan googling ya, sebenarnya usulan P3 atas Mas Ganjar ini sudah sejak bulan Oktober yang lalu. Ada musyawarah-musyawarah kerja wilayah yang sudah diselenggarakan sampai 19 Dewan Pimpinan Wilayah sebelum puasa kemarin tuntas. 16 diantaranya itu sudah mengusulkan Mas Ganjar. Sesungguhnya kemudian setelah puasa ini akan berlanjut musyawarah-musyawarah kerja wilayah. Tetapi kemudian partai asal Mas Ganjar yaitu PDI Perjuangan, partainya Mas Adian ini sudah menyampaikan itu di dalam deklarasinya. Sehingga memang kemudian kita mengambil keputusan untuk apalagi musyawarah kerja wilayah kalau memang Mas Ganjar secara institusional partainya sudah mengusulkan. Maka politik itu soal momentum, dan kita melihat bahwa kemarin sisa wilayah yang belum menyampaikan musyawarah kerja wilayah kita hadirkan langsung di Rapimnas dan kemudian disampaikan, dan nama itu bulat 38 Dewan Pimpinan Wilayah semua mengusulkan Mas Ganjar. Dan ini juga sesuai dengan survei dari beberapa lembaga survei yang cukup terkemuka akhir-akhir ini bahwa memang mayoritas arus bawah P3 memang menginginkan Mas Ganjar. Yang kedua, P3 ini ke Mas Ganjar sudah merupakan lanjutan dukungan karena di Pilgub Jawa Tengah, di Pilkada 2018 kemarin di Jawa Tengah, bahkan Wakil Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader Partai Persatuan Pembangunan, yaitu Gus Yassin, putra dari Ketua Majelis Syariah P3, almarhum Kiai Maimun Zubair. Jadi ini sebenarnya adalah, kalau meminjam bahasa Ibu Mega, ditingkatkan penugasannya. Dari semula P3 memberikan kepercayaan kepada Mas Ganjar sebagai Gubernur Jawa Tengah, sekarang naik menjadi Presiden. Jadi bukan hal yang baru. Yang ketiga, dilihat dari sisi emosional bahwa Mas Ganjar ini adalah bagian dari keluarga besar P3. Mertua beliau itu, Pak Supiyadi, adalah 5 kali ketua DPC P3 Purbalingga dan anggota DPRD. Bahkan kantor P3 pun sampai hari ini masih di kediaman mertua Mas Ganjar. Jadi bukan hal yang baru bagi P3 dukungan ini.
Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya.